Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas rumus dan fungsi dasar di Microsoft Excel yang perlu Sobat Excel ketahui. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, materi pada hari ini yaitu adalah rumus dasar dari Microsoft Excel yang wajib Sobat Excel ketahui. Nah, yang pertama di sini itu adalah yang tentunya adalah penjumlahan Sobat Excel. Jadi di sini penjumlahan ada beberapa cara. Nah, yang pertama di sini kita bahas adalah cara menggunakan manual seperti di sini kita kasihkan sama dengan. Nah, di sini kita coba ya, sel dari D3 itu bisa ditambah dengan simbol tambah di keyboard. Itu bisa menggunakan tombol dari keyboard arah-arah itu ya Sobat Excel, panah-panah seperti ini. Jadi jika kita enter maka hasilnya akan seperti ini. Ini namanya seleksi manual menggunakan tombol di keyboard. Nah, jika di F2 di sini kita akan dapat rumusnya yaitu D3 ditambah dengan D7. Di sini coba kita kurangi dengan D4. Maka di sini hasilnya akan seperti ini ya Sobat Excel. Nah, di sini adalah penjumlahan dan pengurangan secara manual. Nah, kalau kita ganti sumbernya, di sini hasilnya pun akan berkurang seperti ini Sobat Excel. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba dengan pembagian dasar ya. Jadi kita gunakan sama dengan seperti ini Sobat Excel. Jadi kita menggunakan simbol pembagi yang ada di keyboard. Nah, di sini adalah sel dari D3 itu kita bagi dengan dari kita gunakan tetap panah ya. Di sini kita bagi dengan sel dari D3. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan manual seperti ini. Jadi D3 langsung dibagi dengan 2 seperti ini Sobat Excel. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, Sobat Excel juga bisa ganti. Jadi D3 ini bisa dikali dengan tanda bintang seperti ini kali 500. Maka di sini akan menghasilkan seperti ini Sobat Excel. Nah, selanjutnya di sini Sobat Excel bisa mencoba dengan menggunakan mouse dan dikali dengan sel dari lainnya. Nah, di sini hasilnya seperti ini Sobat Excel. Selanjutnya di sini kita akan mencoba menggunakan dari seperti aritmatika standar pada biasanya ya. Di sini kita coba dengan sama dengan seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan buka kurung ya. Berarti kita akan menggunakan yang di dalam kurung itu akan dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi sama seperti di matematika. Jadi kita tambah seperti ini baru dikali. Berarti di sini akan mendapatkan yaitu di sini ditambah dulu baru dikali. Jadi jika kita kali 2 dan di enter hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan belajar dari menjumlahkan sebuah data ya Sobat Excel. Jadi di sini kita bisa menggunakan langsung dari sama dengan kita tulis sum. Nah, di sini artinya adalah penjumlahan. Nah, di sini kita blok saja ya daerah yang mau dijumlah. Kita tutup kurung dan kita enter. Maka di sini hasilnya akan keluarnya seperti ini. Kalau pagar seperti ini jadi kurang lebar ya. Jadi kita besarkan seperti ini. Maka di sini sudah mendapatkan hasil dari penjumlahannya Sobat Excel. Nah, dari penjumlahan di sini kita juga bisa menggunakan seperti di sini. Itu kita blok manual menggunakan tombol di keyboard. Jadi seperti ini hasilnya pun akan sama. Selanjutnya di sini kita akan coba menggunakan yang namanya di formula bar ya. Jadi kita ke formula seperti ini. Nah, di sini di pojok ada insert function ya. Nah, dia akan keluarnya seperti ini. Jadi Sobat Excel di sini adalah rumus-rumus yang pernah kita gunakan ya. Kalau di atasnya itu adalah more recently used, itu berarti rumus yang pernah kita gunakan. Nah, untuk mencari yang lain kita bisa diganti ke all. Nah, di sini kita bisa pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Karena di sini kita cari sum, berarti kita bisa klikkan S, kita cari sampai ke bawah seperti ini. Ya, jadi kalau sum itu bisa ditekan seperti ini ya, dipilih, atau kita di atasnya bisa bisa dicari dengan keyword add atau add. Nah, baru di sini kita go, maka di sini akan mendapatkan yang rumus menggunakan add termasuk jadi rumus sum. Kalau sudah oke seperti ini. Caranya tetap sama, numbernya itu diblok untuk data yang mau dijumlah. Jadi kita blok lagi data yang mau dijumlah. Terus kalau sudah kita oke, maka hasilnya pun tetap sama seperti ini Sobat Excel. Nah, selain dari kita menggunakan dari insert function, itu bisa di formula bar di fx di sini. Kita bisa klik, nah munculnya tetap sama ya. Jadi kita bisa langsung pilih sum di most recently used karena kita sudah menggunakan tadi. Caranya juga sama, kita blok seperti ini dan kita oke.
Di sini kita juga sudah mendapatkan hasilnya sesuai dengan rumus yang kita masukkan sobat Excel. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan dari auto sum, itu kita pilih sum. Nah, di sini kita klik juga bisa. Baru kalau diklik di auto sum, itu kalau simbol sigma-nya langsung diklik, dia akan otomatis seleksi datanya berdasarkan ke atas ya. Jadi kalau tidak ada space-nya, dia akan memblok otomatis seperti ini sobat Excel. Nah, kalau sudah bisa kita enter. Untuk shortcut dari penjumlahan itu bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini kalau kita tahan, di sini ada ALT plus sama dengan. Jadi kalau kita tekan ALT bersamaan dengan sama dengan, maka hasilnya akan memunculkan dari penjumlahan. Nah, di sini kita coba ya. Saya tekan ALT plus sama dengan, maka langsung seperti ini. Baru bisa kita enter dan hasilnya pun juga sama. Untuk dasar berikutnya, kita akan menggunakan dari keseruan yang biasanya digunakan untuk akuntansi ya. Nah, di sini saya akan mencoba dari yang pertama adalah jumlah. Nah, di sini tentu saja yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa langsung gunakan sigma, lalu bisa kita enter, maka kita sudah mendapatkan penjumlahan. Nah, selanjutnya kita bisa cari di sini adalah rata-rata. Jadi di sini kita cari keseluruhan rata-ratanya ya sobat Excel. Jadi kita klik di sel yang kita pilih untuk keluarnya. Kita pilih average. Nah, di sini kita bisa blok datanya ya. Data yang khusus mau kita rata-rata seperti ini. Kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini sobat Excel kita juga sebenarnya bisa menggunakan dari rumus dari auto sum itu di bawah itu kita pilih dari average. Nah, kalau kita klik di sini, maka dia akan jumlahnya ikut. Karena kalau kita menggunakan dari rumus yang di atas, itu dia akan terseleksi semua jika di atasnya ada data atau bukan dari sel kosong. Jadi kalau selnya itu diisi, berarti dia akan ngebloknya sesuai dengan jumlah dari selnya. Nah, di sini sudah terlihat kita jadi harus menseleksi ulang, baru kita bisa mendapatkan rata-ratanya. Untuk selanjutnya di sini kita akan mencari yaitu adalah nilai dari jumlah untuk karyawan. Di sini adalah jumlah karyawan ya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang namanya kita ada dua di sini ya. Yang pertama kita terapkan di sini kita bisa menggunakan dari count. Nah, di sini adalah count number, berarti dia yang dihitung cuma angka ya. Jadi kita blok dari upahnya berdasarkan jumlah data, baru kita enter. Di sini kita mendapatkan 9. Nah, yang kedua, di sini kita akan menerapkan. Jadi kita coba di sini ya di sini kita gunakan konta. Nah, di sini adalah konta yaitu adalah teks. Jadi yang kita blok itu adalah teks. Jadi di sini khusus dari nama-namanya. Jadi kalau nanti tidak ada angka, berarti kita bisa menggunakan konta untuk menghitung jumlah data yang bukan dari angka. Nah, hasilnya pun tetap sama. Jadi kalau kita hilangkan atau kosongkan, maka dia akan otomatis berkurang seperti ini. Nah, dia akan berkurang tetap 9 karena di sini di 0 dihitung dari angka. Bukan kalau dia dihapus, itu kan tadi 8 ya. Jadi kalau tidak ada data di sana dia akan berkurang menjadi 8. Tapi kalau kita isi dengan angka 0 itu tetap dihitung. Karena 0 itu juga angka. Nah, di sini untuk konta pun juga sama, kita hapus. Maka kalau kosong seperti ini dia akan hilang. Jadi kalau kita isi kosong berarti dia juga akan terhitung. Jadi akan kembali ke 9. Jadi kita kosongkan hasilnya 8. Kita undo saja. Di sini sobat Excel. Jadi selanjutnya kita akan mencari berdasarkan kategori, yaitu adalah kita akan mencari gaji untuk dari upah ya. Di sini ada upah tertinggi dan kita cari juga upah terendah. Ini biasanya keluar untuk dari pelatihan atau soal-soal untuk masuk kerja. Nah, untuk upah tertinggi kita gunakan rumus dari max, kita tab. Nah, kita blok dari areanya ya. Kita blok seperti ini. Kita tutup kurung dan kita enter. Selanjutnya di sini pun juga sebenarnya ada ya di rumus dari AutoSum. Jadi kita juga bisa menggunakan di AutoSum. Nah, di sini yang kedua kita gunakan dari min untuk di AutoSum. Jadi akan ngebloknya keseluruhan data kan sobat Excel. Jadi kita blok ulang seperti ini dan kita enter. Nah, di sini ada upah terendahnya adalah 1.700.000 rupiah.
Selanjutnya, dasar berikutnya adalah kita akan mencari yaitu adalah rata-rata berdasarkan kategori. Nah, di sini kita akan mencari rata-rata upah dari divisi SDM atau divisi sumber daya manusia. Nah, rumus yang kita gunakan rata-rata berarti kita menggunakan rumus average yang ditambah if. Nah, caranya juga sama ya Sobat Excel, kita aktifkan terlebih dahulu rumusnya. Jadi kita coba ganti dulu ya, biar nanti beda rata-ratanya. Nah, selanjutnya kita masukkan sama dengan, kita masukkan average, kita cari yang ada if-nya. Nah, di sini kita yang pertama adalah average ring. Nah, di sini adalah ring yang mau kita rata-rata, kita blok upahnya. Terus di sini kita tambahkan titik koma untuk pindah ke kriteria ring yang pertama. Nah, di sini adalah di divisi. Selanjutnya setelah di divisi berarti kita sudah dua, kita masuk titik koma. Nah, di sini yang terakhir adalah kita masukkan kriterianya. Di sini adalah SDM. Kita akhiri tanda petik 2, tutup kurung dan kita enter. Maka di sini kita sudah mendapatkan rata-rata upah untuk divisi SDM. Jadi gajinya adalah kalau di rata-rata menjadi Rp2.750.000. Dasar yang terakhir di sini adalah menjumlahkan berdasarkan kategori. Nah, di sini kita coba cari jumlah gaji dari divisi keuangan. Nah, di sini berarti kita akan mentotalkan untuk gaji dari keuangan. Caranya juga sama di sini Sobat Excel, kita sama dengan kita cari sum yang ada if-nya karena di sini kita menggunakan berdasarkan kategori. Nah, di sini setelah kita aktifkan, rank-nya di sini adalah pertama adalah divisi, terus titik koma di sini adalah kriterianya ya. Jadi di sini adalah kita cari keuangan, berarti kita ketikkan di sini keuangan. Terus lanjutkan dengan titik koma. Nah, dari sum rank itu adalah upahnya. Saat itu kita tutup kurung dan kita enter. Maka kita sudah mendapatkan gaji keuangan. Jumlahnya seperti ini. Jadi Rp11.500.000. Oke Sobat Excel, itu tadi adalah dasar-dasar yang Sobat Excel harus ketahui sebelum bekerja dengan Excel. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.